Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amira Mahya, siswi SMP Negeri 1 Sampit dalam acara Gelar Wicara Kurma. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih teman-teman. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri, Pak. Oke, baik. Perkenalkan, saya Bapak Hamdin SPD MSI. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan, tepatnya di Samudra. Dikenal ya. Jauh banget ya Bapak. Oke. Nah, di sini saya sudah disediakan kartu pertanyaan Bapak untuk Bapak. Saya izin bertanya ya Pak. Iya. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengelola kurikulum Merdeka di sekolah Bapak? Oke, pengalamannya ya lumayan seru ya, karena saat kami ikut ikut sekolah penggerak waktu itu tahun 2022, tak terbayangkan bahwa kami itu ditetapkan sebagai sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka secara penuh. Ya, kalau sekarang kan ada yang masih belajar, masih tahap uji coba ya waktu itu. Tapi pada saat kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak, otomatis kami menjalankan kurikulum Merdeka, dan itu tentu hal baru. Ya, benar-benar berbeda, dan tentu pengalamannya ya begitu, merubah pola pikir itu kan susah. Ya. Jadi adik juga bisa bayangkan kalau kita sudah terbiasa pada zona nyaman, lalu dibawa ke zona yang lebih punya tantangan, itu kadang-kadang susah. Iya. Itu susah sekali deh ya. Jadi itu dia. Jadi bagaimana mengelola teman-teman di sekolah itu untuk mau berbuat, mau berubah, itu yang susahnya. Ya. Dan pelan tapi pasti ya, karena kita di situ ada dibantu 4 orang guru komite pembelajar namanya. Jadi mereka lah yang menggerakkan teman-teman lain di sekolah untuk sama-sama menjalankan kurikulum Merdeka itu secara bertahap pasti ya. Karena pada saat itu kita mulai dari kelas 7 dulu. Seperti itu deh. Itu pengalamannya ya luar biasa ya. Ya. Selanjutnya nih Bapak, bagaimana capaian dalam pengelolaan kurikulum Merdeka yang telah Bapak laksanakan tersebut? Oke, capaiannya gimana ya? Kalau capaian itu bisa bicara tentang prestasi, bisa bicara tentang kontennya barangkali ya. Iya. Kalau bicara prestasi sih belum terlalu terlihat, masalahnya kita kan baru juga. Namun pada akhir tahun 2023, SMP 1 Mentaya Hilir Selatan itu oleh Dinas Pendidikan ditetapkan sebagai sekolah penggerak terbaik waktu itu. Ya. Melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, capaian-capaiannya tentu kita melaksanakan sesuai apa yang menjadi ketentuan. Ada yang namanya TP, tujuan pembelajaran, itu menjadi dasar teman-teman mengajar. Mungkin adik merasakan bagaimana di SMP 1, pasti SMP 1 ya luar biasa kan. Seperti itu. Jadi pelan tapi pasti kita bergerak bersama, saling bahu-membahu antar teman untuk menjalankan kurikulum ini dengan terus belajar pasti. Di sana sini pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu akan selalu kita perbaiki dengan belajar dan terus belajar. Luar biasa sekali Bapak capaiannya ya. Bagaimana cara Bapak dalam melibatkan komunitas di luar sekolah dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Bapak? Kebetulan saya ini kan ketua MKKS di wilayah selatan. Jadi kesempatan itu kita gunakan untuk berbagi kepada komunitas teman-teman di MKKS. Ya, komunitas itu ada sekolah-sekolah SMP lain yang ada di sekitar kami. Ada 4 kecamatan ya. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit, sama Pulau Hanaut. Nah, itu komunitas bergabung di MKKS. Ini kesempatan kami berbagi, diseminasi sama mereka kayak gitu. Ya, menyampaikan, memotivasi. Ada juga teman-teman kepala sekolah yang belum tahu tentang kurikulum Merdeka, ya kita berbagi gitu. Sharing, betul. Dideseminasikan seperti itu. Nah, terakhir nih Bapak, terakhir nih Pak, masih ada 2 lagi. Ada ya, oke. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan atas capaian tersebut Bapak? Ya, yang pasti kan kita terus berupaya memperbaiki. Bang, nggak berpuas diri ya, karena masih banyak kekurangan, masih banyak harus dibenahin seperti itu.
Jadi tindak lanjutnya ya selalu melakukan refleksi apa yang kurang diperbaiki, apa yang sudah bagus dipertahankan, ditingkatkan gitu. Dan upaya untuk desiminasi itu penting menurut Bapak karena dengan desiminasi kita semakin tahu. Kita berbagi ke orang tuh kan ilmu kita nambah sebenarnya. Tidak seperti uang kan kita ngasih orang habis. Kalau ilmu dikasih itu makin nambah seperti itu. Ya. Nah ini yang terakhir Bapak. Bagaimana kesan dan pesan Bapak dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka? Oh ya, seperti yang saya bilang tadi kesannya sesuatu hal yang baru itu membuat kita ingin tahu, tertantang untuk tahu. Gitu. Dan tantangan itu kita jawab dengan upaya keras, belajar dan terus belajar. Karena sebenarnya kurikulum Merdeka itu ada acuan secara nasional, namanya PMM. Ada aplikasinya Platform Merdeka Belajar. Jadi kayak gini ya, guru-guru itu biasanya zaman dulu ya sebelum Merdeka itu ada pelatihan, ada yang ke Jakarta, ada yang ke segala macam gitu. Nah ilmu itu berbagi ke guru-guru lain. Nah sekarang pusat sudah membuat sebuah aplikasi namanya PMM. Disitulah guru-guru belajar. Jadi ilmunya tuh sama. Sebenarnya guru yang di Samudra atau di Sampit sama kalau mau belajar di situ. Kalau zaman dulu kan belajar di Jakarta misalnya, guru itu akan bagi ke teman yang lain. Nah ilmu yang dia dapat itu ditransfernya juga berkurang biasanya. Tidak full diberikan gitu. Jadi kan jadi semakin kecil ilmunya dapat. Nah dengan PMM tadi kita bisa belajar dengan konten yang sama. Itu kesan pertamanya. Jadi sebenarnya guru tuh kalau mau belajar sungguh-sungguh sama gitu, kapasitasnya sama, kualitasnya ya. Nah kurikulum Merdeka itu juga bagus di mana kita diberi kebebasan untuk menentukan proses pembelajaran yang kita inginkan. Nah, contoh kalau di SMP 1 kan saya tahu bagaimana Mr. Yos mengelola pendidikan di situ dengan mengembangkan bakat minat kemarin dia multi talent gitu. Betul. Nah kalau kami di akhir kemarin kami sebut sebagai uji kompetensi. Kan bebas, tidak lagi menggunakan soal-soal, tidak lagi cukup dengan kompetensi dia praktekkan, wawasannya dapat, ilmunya dapat, keterampilannya dapat. Iya, benar sekali. Luar biasa. Nah, pesannya adalah buat adik juga, mari kita kembangkan kapasitas kita. Kan sekarang merdeka ya, lebih banyak belajar, cari ilmu yang banyak. Merdeka memberikan kebebasan untuk kita berekspresi seluas-luasnya. Nah, itu juga pesan buat teman-teman semua ya. Jangan lupa diingat pesan dari Pak Hamdin tadi. Tak terasa podcast kita hari ini sudah selesai Bapak. Padahal sangat asik sekali bicara sama Pak Hamdin. Nah sebelum saya tutup Bapak, apakah ada ingin menyampaikan quotes atau pantun gitu buat teman-teman di sana? Pantunnya apa ya? Gak siap sih, gini aja, ada quotes saja. Marilah kita terbang bersama mencapai tujuan. Tapi di saat kita terbang jangan lupa teman di samping kita. Jangan tinggalkan mereka. Mari kita terbang bersama-sama ke angkasa. Bersama-sama. Nah itu teman-teman diingat juga ya quotes Bapak Hamdin hari ini. Kalau dari saya juga nggak ada pantun sih Pak atau quotes. Jadi mungkin bakal saya tutup langsung aja Bapak. Terima kasih karena telah menyempatkan buat kesini. Itu suatu kehormatan buat kami. Begitu saja podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kurikulum Merdeka.